Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Harus Suprapno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Desminto MPDI selaku Dekan Fakultas Agama Islam. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Khairul Umam MPDI selaku Kaprodi PHI, dan kepada yang terhormat Ibu Iva Inayatul Ilahiyah selaku DPA PHI kelas 3A, dan kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Hanifuddin MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Dan kepada keluarga saya yang saya sangat sayangi, dan kepada teman-teman saya yang sedang berbahagia, saya di sini Safia Nur Wahidah akan sedikit membacakan materi tentang sistem pendidikan Islam di Indonesia. Sistem pendidikan memiliki arti sesuatu kesatuan yang memiliki unsur-unsur yang teratur dan memiliki cara atau sistematis. Adapun integrasi duniawi dan ukhrawi, yaitu berupaya untuk penggabungan antara ilmu dan iman. Adapun tujuannya dari integrasi duniawi dan ukhrawi yaitu pemahaman tentang dunia dan Tuhan. Adapun yang selanjutnya contoh sistem pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah sistem Yuki Cambridge, yaitu sistem ini dinilai yang telah memenuhi kebutuhan pendidikan anak sejak usia 6-18 tahun atau sejak tingkat dasar hingga universitas. Sistem pendidikan berdurasi 16 tahun ini memiliki penekanan pada penguasaan materi atau pelajaran dan keahlian sebagai fokus utama, serta pengakuan kualifikasi ternama termasuk sertifikat PSLE, O level dan A level. Ketiganya diakui secara internasional di semua sekolah dan perusahaan terkait. Yang kedua, ada Eropa International Baccalaureate atau yang dimaksud dengan IB, yaitu rangkaian yang bisa memenuhi kebutuhan pendidikan anak sejak usia 3-19 tahun. Sistem ini mengaplikasikan kurikulum yang luas dan mendorong penguasaan materi yang seimbang, pemusatan pembelajaran pada siswa, dan penekanan pada konteks global. Pembelajaran ini bisa dikatakan sebagai pembelajaran sebagai sepanjang hayat. Yang ketiga ada sistem pendidikan nasional Indonesia, yaitu menerapkan wajib belajar 12 tahun, 9 tahun pendidikan dasar, yang 6 tahun di sekolah dasar, serta 3 tahun di SMP atau SMA. Adapun sistem Amerika memiliki kurikulum yang ditekankan pada sistem pendidikan ini adalah pada pembelajaran kontekstual melalui kemampuan problem solving, fokus pada masalah teknologi, engineer, dan math atau STEM. Adapun contoh lembaga atau sistem pendidikan Indonesia, yang pertama ada sekolah, yang kedua ada madrasah, yang ketiga ada pesantren, dan yang terakhir adanya pendidikan tinggi Islam. Adapun masalah dan prospek atau yang dinamakan penanggulangan masalah dari sistem pendidikan ini, yang pertama masalahnya ada integrasi ekonomi, yang kedua ada peningkatan tuntutan dalam masyarakat. Seperti yang kita tahu, banyak masyarakat yang menuntut kamu harus ini, kamu harus itu yang namanya pendekatan tuntutan dalam masyarakat. Yang ketiga ada teknologi canggih. Yang ketiga ini teknologi canggih ini kita banyak berbagai
nilai positif yang bisa kita ambil, tapi terlalu banyak nilai negatifnya yang ada teknologi canggih ini. Adapun interdependensi yaitu sikap tidak bisa hidup tanpa orang lain. Yaitu yang terakhir, adanya penjajahan baru. Ini banyak ya penjajahan baru yang ada di sekitar kita, termasuk adanya teknologi yang canggih seperti HP yang baru ini banyak sekali itu, termasuk penjajahan yang baru. Adapun prospek atau penanggulangan yang untuk menanggulangi masalah ini, yang pertama meningkatkan daya saing, yang kedua prinsip kesetaraan, yang ketiga pemberdayaan masyarakat, yang keempat kemandirian, dan yang kelima adalah global atau menuju global. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.